Kan kayaknya dari kemarin gue kelihatan tidur terus ya. Emang gue tidur terus? Iya, tidur mulu lu. Setiap kali gue ngeliat lu tuh tidur mulu. Jadi kegiatan apa dong harus dilakukan? Kan puasa tuh emang bikin lemas. Ya gimana kita nggak terjatuh tidur gitu kan? Iya, gue tahu. Oke. Puasa emang bikin lemes. Cuman nih, yang gue tahu ya, di bulan puasa ini tuh justru kita malah harusnya meningkatkan iman kita gitu. Lu bisa baca Quran, sholat sunnah. Jadi nggak harus tidur mulu. Kudunya ngopi kali ya pas sahur ya? Boleh. Banyak kata sama dokter Jadul Akbar. Banyakin kegiatan positif berarti ya? Terus kalau menurut lu sahur on the road yang di jalan-jalan itu terus sama buka bersama itu emang bermanfaat gitu, positif, kegiatan positif itu? Menurut gua sih ya, itu tergantung isi dari kegiatannya. Kayak misalkan buka bersama. Kalau misalkan dari buka bersama itu dia nggak meninggalkan sholatnya, ya fine-fine aja sih kalau menurut gue ya. Ya kayak gitulah. Daripada tidur ya? Nah, itu lu tahu. Tahu gini sebenarnya, cuman gimana ya, kasur itu seolah mengundang, ayo sini, sini gitu loh. Ada lagi nggak lu nanya? Banyak dong. Oh ya udah. Nih, kenapa menurut lo warteg yang pinggir jalan tuh harus ditutup pada saat Ramadan ini? Padahal kan orang aturannya itu dong bisa tahan dari godaan, dari segala godaan. Masa karena warteg buka terus mereka tergoda gitu dengan alasan harus menghormati? Kita ini harusnya bisa gitu menahan nafsu gitu dari warteg-warteg yang buka. Ya tinggal jangan kesana aja gitu kan. Gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih ya, sebenarnya warteg-warteg itu nggak apa-apa. Iya kan, nggak apa-apa buka Nggak apa-apa aja buka, kan. iya. Iyalah, ngapain gitu kan. Tapi bukannya sore. Jangan siang-siang jam 12 buka. Itu kan jadi ngebuka pintu buat orang-orang, buat Budi. Tahu nggak Budi? Apaan? Buka diam-diam. Waduh, ya berarti kan orang yang Budi itu, si Budi, berarti dia nggak tahan sama godaan. Ini terus concern gue nih. Apa? Kenapa orang itu bisa berpikir bumi itu datar? Karena selama ini mereka itu belajarnya pakai peta. Karena peta datar ya? Nah, makanya dia setiap hari tanya Dora mulu itu. Iya sih, aku pita. Gitu. Kalau aku pita itu mah orang Batak Doranya. Tapi kalau ngomongin masalah luar angkasa ya, lu tau nggak? Neil Armstrong tuh sampai bulan sama siapa? Tapi kita itu bohongan tau. Aduh. Berarti emang bener bumi itu datar. Berarti sama nih realita kita nih nggak ada, bercabang. Ada semesta lain. Jangan, Gua satu, gua dua, gua di tiga. dunia ada versi gua yang kaya, Nah, ganteng kan, terus sudah punya istri sekarang. Ngomong gua kok itu udah kayak ajan ya? oh iya, jam berapa dah? Udah maghrib. Ayo buka. Tetat. Satu pertanyaan lagi. Apa? Dari tadi udah nanya mulu juga masih Dikit aja. lagi udah mau buka nih. Nih. Jadi menurut lo kalau ngobrol-ngobrol sampai maghrib itu kegiatan positif bukannya? Saya bukan binaraga, saya bukan olahragawan yang badannya kekar-kekar gitu, tapi adalah sedikit-sedikit otot. Nah pertanyaannya, ototnya kita itu dibentuknya karena apa? Ototnya kita bisa terbentuk kayak tadi, itu bisa kayak begitu tuh karena apa? Tentunya karena dilatih. Tentunya karena otot tadi itu dengan mungkin ada orang latihan angkat beban, atau mungkin latihan dengan weight training, atau apapun namanya itu, akhirnya ototnya terbangun dan terbina. Begitulah harusnya kita menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang kita membina, tanda kutip, otot-otot ibadah kita, supaya Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang tentunya lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, bicara tentang Ramadan, kita tahu bahwa aktivitas puasa saja yang kita lakukan di bulan ini itu pahalanya kita nggak tahu berapa banyak, karena Allah merahasiakannya, dan itu disampaikan Nabi SAW. Karena apa? Allah mengatakan, atau Allah berfirman, puasa itu untukku, kata Allah. Tapi kita nggak tahu berapa nilai puasa tadi. Kenapa? Saking besarnya amalan yang kita dapatkan waktu berpuasa tadi, atau dengan puasa tadi. Nah, tentunya
Kalau kita bicara otot tadi, ya nggak mungkin lah ya otot tadi bisa terbentuk kekar kayak begitu kalau seandainya tidak dilatih. Apalagi yang katakanlah si orang atau si fulan tadi itu sibuk dengan hal-hal tidak penting, tidak bermanfaat, sehingga akhirnya apa? Ototnya tidak terbentuk dengan cara apa? Mungkin orang itu makannya bermasalah, makannya nggak sehat, tidurnya nggak jelas, misalkan kayak begitu. Akhirnya apa? Otot-ototnya tidak terbentuk atau tidak terbangun. Sama juga dengan puasa. Puasa, Nabi SAW menjelaskan bahwa ya Allah tidak butuh puasa orang-orang yang apa? Orang-orang yang masih gibah, orang-orang yang ngomongin orang lain, orang-orang yang sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, salah satunya adalah bicara hal yang tidak bermanfaat. Maka jangan sampai puasa kita penuh dengan hal-hal kesia-siaan karena kita tidak katakanlah mematuhi aturan dari Nabi SAW tadi. Salah satunya apa? Bicara-bicara tidak bermanfaat. Artinya apa? Kalau ada orang ngajak ngomong hal yang tidak penting di Ramadan tahun ini, Ramadan kali ini, katakan padanya, saya sedang berpuasa, maaf, saya lagi jaga puasa saya, mohon maaf, tinggalkan saja. Oke? Nah, yang tidak kalah pentingnya, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa amalan puasa itu faedahnya, keutamanya atau pahalanya sangat besar, ya, sampai dirahasiakan oleh Allah. Artinya, saya kira mungkin kalau saya misalkan sedang berpuasa, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian sedang berpuasa juga, pengen dong dapat pahala saya, atau saya juga pengen dong dapat pahala Anda. Pertanyaannya bagaimana caranya? Ternyata Rasulullah memberikan pedoman atau petunjuknya kepada kita semua tentang itu. Jadi, ya, ini pesan saya. Apa pesannya? Kalau bisa, Ramadan tahun ini setiap harinya kita bisa mendapatkan pahala puasa orang lain tanpa pahala orang tersebut itu dikurangi. Loh, kok bisa? Bisa dong. Caranya gimana? Kita memberi makan orang yang berbuka. Itu salah satu amalan yang sangat baik yang bisa kita kerjakan waktu berbuka atau mungkin waktu puasa Ramadan seperti ini. Artinya apa? Loh, bagaimana caranya? Saya kan nggak punya uang, atau mungkin saya pas-pasan nih. Gampang, sederhana sekali. Misalkan nih Anda sedang mau berbuka puasa, misalkan makan kurma tuh, ya. Lagi mau makan kurma, siap-siap, katakanlah azan sudah tiba. Kurma yang mau Anda makan tadi, Anda tukar dengan teman di sebelah kanan Anda tukar dengan suami Anda tukar dengan istri Anda tukar dengan anak-anak Anda, maka pahalanya dia dapat ke Anda karena Anda bertukar memberikan makanan untuknya. Simple. Atau apapun itu. Air putih juga bisa. Ketika Anda sedang mau minum air putih, misalkan ya, air putihnya Anda kasih ke dia. Dia memberi air putihnya dia, lalu Anda berbuka dengan air putih tadi, maka Anda dapat pahalanya dia karena memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Masya Allah, Masya Allah. Mudah. Atau juga ketika Anda dekat masjid. Di masjid biasanya ada kita tahu berbuka puasa berjamaah. Ya, nah ambil peran itu dengan cara apa? Menyiapkan makanan untuk orang-orang yang berbuka. Dapat pahala orang yang berbuka. Luar biasa kan? Apalagi Anda menyiapkan, kalau katakanlah dana nggak punya nih, kos-kosan misalkan lagi kuliah atau apapun, dana terbatas, Anda bantu menyiapkan masakan atau makanan untuk orang yang berbuka. Kalau dananya ada, Anda yang menyiapkan makanan untuk orang yang berbuka tadi. Mudah sekali. Apalagi itu salah satu bagian dari sedekah yang sangat prioritaskan atau mungkin sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, itu memberi makan orang yang berbuka puasa ketika Ramadan. Banyak caranya, ya, seperti itu. Atau paling tidak, ya, saya kasih tahu sebuah cerita, menarik sekali cerita ini. Itu apa? Di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari Umar mengundang masyarakat Madinah saat itu untuk berbuka puasa bersama khalifah. Rakyat diajak berbuka puasa dengan pemimpin negaranya, pasti mikirnya makanannya sedap-sedap, sehat-sehat, lezat-lezat, dan seterusnya. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya datanglah mereka ke sana, sudah berkumpul semua masyarakat Madinah saat itu, akhirnya mereka disiapkan air putih. Waktu azan tiba, mereka semua berbuka dengan menggunakan air putih. Lalu ditanya lagi, ini ada makanan lain? Tidak ada. Hanya air putih saja. Tapi menarik ya, hanya dengan air putih tadi, maka pahala satu penduduk Madinah saat itu diambil tanpa mengurangi ya pahala orang berpuasa tadi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu namanya cerdas. Itu namanya cerdas. Ya, jadi jangan sampai ya hari-hari dalam kehidupan kita di Ramadan tahun ini menjadi hari-hari kita tidak mendapatkan pahala kebaikan dari orang lain yang sedang berbuka puasa. Bisa juga dengan cara apa? Anda titip uang ke warung-warung Tegal atau warteg-warteg atau rumah makan. Kasih tahu sama mereka, misalkan Anda anggarkan satu hari satu bungkus, misalkan Anda di situ ngasih uang sama mereka untuk satu bungkus nasi, misalkan 10.000 atau 15.000. Akhirnya untuk satu bulan Anda kasih tahu sama dia, ada pembeli yang mendapatkan masakan atau makanan gratis dari warung tadi, yang itu pahalanya ngalir untuk Anda. Mudah. Jadi kita cerdas sedikit untuk memberikan atau mendapatkan mengambil pahala di Ramadan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya,
kita juga harus banyak berpikir bagaimana bulan Ramadan ini itu memberikan manfaat yang atau mungkin memberikan efek yang luar biasa ke kita. Salah satunya apa? Kalau ada yang lagi sedang umroh, ya umroh lagi Ramadan, kita titip tuh ke mereka. Titip apa? Titip sedekah. Karena sedekah di Masjidil Haram dan sedekah di Masjid Nabawi itu pahalanya menurut ulama itu berbeda. Kita tahu bahwa sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000. Artinya apa? Sedekah kita di sana, kalau Anda sedekahnya misalkan 10.000 kali 100.000, besar sekali. Ya, atau sholatnya di Masjidil Nabawi, ya mungkin memang tidak sama dengan Masjidil Haram, tapi juga jauh lebih besar sedekahnya daripada kita di Indonesia saat ini. Jadi kalau ada teman-teman, ya saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat kita yang sedang umroh di waktu Ramadan ini, titiplah sedekah ke mereka. Nah, mereka gampang tuh ngambil uang di sana, nanti itu diberikan di Masjidil Haram atau mungkin di Mekah dan di Madinah. Itu salah satu caranya kita. Nah, apa lagi kita bisa lakukan? Salah satu yang bisa kita kerjakan juga menyambung ukhuwah silaturahim ya dengan saudara-saudara kita yang mempunyai hubungan darah ketika Ramadan, karena kita tahu salah satunya yang disebutkan Nabi SAW adalah bahwa silaturahim itu ya memperluas rezeki kita dan menambah atau memperpanjang usia kita. Masya Allah, Ramadan tahun ini kita mulai jadwalkan siapa-siapa yang kita bisa telepon, kunjungin ya, untuk kita bisa merasakan keberkahan, kebaikan tentunya dari hadis Nabi SAW tadi. Lalu apalagi? Banyak sekali teman-teman sekalian. Kalau saya sebutin nggak cukup sekarang. Yang tidak kalah pentingnya juga ya salah satunya adalah bagaimana kita kalau mungkin saya katakan itu ya membooster growth hormone kita atau hormon pertumbuhan kita. Lo ada apa dengan growth hormone? Ternyata subhanallah, masya Allah ya, itu ternyata growth hormone yang ada pada tubuh kita ini meningkat luar biasa dalam tubuh kita kan ketika kita sedang berpuasa kemudian kita olahraga. Artinya apa? Berolahraga ketika berpuasa itu efeknya itu jauh lebih powerful ke badan kita dibandingkan dengan kita dalam keadaan tidak berpuasa. Jadi menjelang buka itu ya, kalau misalkan berbuka puasa atau sholat maghrib misalkan jam 6, ya mungkin jam setengah 6 ya kita mungkin olahraga 15 menit 20 menit gitu kan, sambil persiapan setelah olahraga tadi untuk kita berbuka puasa, itu efeknya ke badan kita luar biasa. Olahraganya apa saja dok? Banyak sekali. Anda bisa dengan gerakan-gerakan saja ya, ada mungkin push up beberapa kali, atau mungkin squat berapa kali, jumping jack berapa kali, atau mungkin plank berapa kali cukup, dan itu membuat kita akhirnya apa? Tubuh kita merasakan atau memicu olahraga tadi memicu pengeluaran growth hormone, dan kalau growth hormone itu muncul, berkata dia akan makan sel-sel yang rusak dalam tubuh kita. Subhanallah ya, begitu luar biasanya Allah berikan Ramadan kepada kita semua, sehingga 30 hari tadi penuh dengan aktivitas-aktivitas yang positif, aktivitas yang bermanfaat, dan kita mulai meninggalkan hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat, dan itu salah satunya indikator keimanan seseorang, karena Nabi SAW menjelaskan bahwa salah satu tanda keimanan seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga lebih baik Ramadan tahun ini.